dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Dhanil Simajuntak, jubirnya Prabowo. Kalau sampai pertemuan Prabowo dengan Mega berhasil baik, apakah itu akan berakibat Prabowo didukung oleh koalisi paling gemuk dalam sejarah politik Indonesia? Begini, Bang Otman, prinsip Pak Prabowo itu dalam politik saya sering ulangi ini. Saya menyebutnya sebagai politik akumulatif advantage. Jadi mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu beliau sebagai presiden. Mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi. Nah, hari ini kan yang masih ada bersama dengan kita itu adalah Ibu Megawati, Pak SBY, tentu nanti adalah Pak Jokowi. Oleh sebab itu Pak Prabowo ingin menghormati semua legasi yang sudah dimulai oleh para pemimpin bangsa ini. Bahkan beliau tidak ingin lagi mengulangi tradisi misalnya kita sering menyebutnya cancel culture. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Karno kemudian nanti dinegasikan oleh rejim berikutnya. Jadi Anda setuju bahwa memang ini menjadi koalisi tergemuk? Bukan masalah koalisi tergemuk atau tidak. Benar nggak bahwa ya, ini adalah implikasi dari sikap politik kolaboratif yang ingin dibangun Pak Prabowo. Karena tantangan beliau, tantangan kita semua ke depan itu agak berbeda dengan tantangan yang sebelumnya dihadapi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Terutama yang paling sering menjadi keprihatinan Pak Prabowo itu adalah kondisi geopolitik dan geostrategis. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo menginginkan ada keguyuban, ada kekompakan di dalam negeri supaya kemudian ketika kita menghadapi kondisi dinamika yang sangat dinamis beberapa tahun ke depan itu kita siap. Jadi rumah tangga kita harus sudah beres dulu. Thank you, Pak Aryo. Ya. Kalau sampai Megawati dan Prabowo akhirnya mesra lah, masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo? Sudah semuanya? Ya, kalau secara personal sebenarnya kemesraan atau kedekatan hubungan batin itu antara Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini baik-baik saja. Secara partai sekarang ini masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo? Ya, artinya begini, apapun itu ke kondisi hubungan personal antara tokoh-tokoh kita, negarawan-negarawan kita, itu harusnya tidak menghalangi pada saat seseorang mau menyampaikan kritik. Saya rasa demokrasi kaidahnya di situ. Dan sejauh ini yang saya lihat dari Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menaruh rasa hormat, sehingga pada saat ada kritik yang kami sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam pemerintahan yang akan dibentuk, yang akan datang, itu adalah bentuk mekanisme kontrol yang kita lakukan. Dan itu secara konstitusional diizinkan kok untuk memiliki posisi politik seperti itu. Artinya apapun itu nanti, pertemuan ini tidak hanya sebatas masalah kita dapat apa, dapat berapa, kursi berapa. Tapi mau kan? Bukan soal itu, enggak. Artinya enggak itu juga. Saya bilang di awal tadi, satu kita enggak minta, yang kedua kita juga enggak kegeeran. Bertemu itu satu hal yang, kenapa sih kita harus terlalu curiga dengan silaturahmi? Buat saya, pertemuan antar tokoh bangsa ini adalah sesuatu yang baik. Kita punya banyak soal yang kita harus sepakat bersama-sama. Tapi Anda memuji nggak ini klien saya Prabowo ini? Bisa disatukan semua, bisa. Nasdem sudah dekat, PKS sudah, ini PDIP yang paling besar bakal juga dirangkul. Hebat nggak Prabowo ini? Ya, dalam konteks tertentu, kalau bicara tentang kritik, ya itu hebat nggak? Jawab dulu, hebat nggak Prabowo ini? DPR tetap jalan. Ya pasti hebat. Beliau terpilih. Pak Prabowo hebat. Iya, cocok. Oke, Pak Henry. Sekarang ini secara partai politik, masih ada nggak partai politik yang tidak mendukung Prabowo atau sudah terlalu gemuk mendukung semua? Coba analisa dulu satu-satu. Ya, yang pertama ya, kalau menurut saya memang ada sebuah gejala di partai politik kita di saat ini, semuanya ingin dekat dengan kekuasaan. Bukankah sifat manusia begitu di negara manapun? Iya, tapi kan kalau di dalam partai politik harusnya dia bisa memilah antara posisi yang satu dengan yang lainnya. Jadi menurut kamu Ibu Mega mau dekat dengan kekuasaan? Oh, sebentar kan satu-satu. Jadi yang pertama, semua partai politik ingin dekat dengan kekuasaan. Kalau kemudian pertemuan Prabowo dan Megawati ini kita bahas, ini kan sebetulnya
pertemuan yang sekedar simbol saja bahwa yes we are in the same page untuk membangun negara ini. Kalau komunikasi sih saya yakin sudah terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Karena Mega. tidak pernah terjadi konflik personal pun nggak pernah. Iya, cuma kan tidak dipertontonkan saja. Mau lewat teks WhatsApp atau apapun, saya yakin sudah terjadi komunikasi. Cuma kan kita butuh simbol nih. Apa simbol itu adalah simbol pertemuan yang membuat kita semua paham bahwa ini berada di dalam satu halaman yang sama. Tapi apakah kemudian itu lantas diterjemahkan bahwa PDI dan Megawati setelah bertemu dengan Bu Mega pasti akan masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo? Nah, ini yang menurut saya berbeda pembahasannya. Tapi kalau kemudian dibahas bahwa setelah pertemuan ini ada komunikasi yang baik antara pemenang Pileg dan pemenang Pilpres, itu bagus-bagus aja. Tapi Anda setuju nggak kehebatan Prabowo atau Jokowi ini? Semua partai yang saingannya dulu di Pilpres sudah hampir semua dirangkul. Setuju nggak? Pak Prabowo tuh hebat. Hebat. Dengan bantuan kekuasaan pun, kemudian dia mampu memanfaatkan kekuasaan itu untuk kemudian menyatukan semua. Bang, apakah ini hebat juga untuk rakyat Indonesia? Nah, ini yang penting. Ada ketakutan kan dari rakyat Indonesia kalau kemudian PDI Perjuangan juga masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo, ini tidak ada check and balance. Ya, itu dia, oposisi hilang. Ya, sebetulnya check and balance itu kan fungsi DPR. Makanya tadi saya katakan, kalau DPR berani menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dan Ketua Umum Parpol mendukung DPR yang menjalani fungsinya, seharusnya kalau ada masukan-masukan kritis dari anggota dewan, dia tidak kena punishment PAW. Tapi kan dia tidak kena punishment kekuasaan di tangan ketua partai, di tangan satu orang. Nah, itu dia, makanya saya rasa Pak Prabowo harus memberikan kebebasan kepada anggota DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan menjamin bahwa setiap anggota DPR yang menyampaikan masukan-masukan kritis kepada pemerintahan itu tidak ada kaitannya dengan setia atau tidak setianya ketua umum di parpol. Kepada Prabowo atau dari Prabowo kepada ketua umum parpol. Oke, itulah pesan dari Pak Henry saya kira. Immanuel gimana? Apa pesan Anda terakhir? Walaupun Anda sepertinya tidak mendukung, mengatakan tidak juga. Apa pesan Anda terakhir? Saya mengenai pertemuan ini. Saya bukan kapasitas tidak mendukung atau apa, tapi saya berharap pertemuan nanti itu bisa menghasilkan pertemuan yang berkualitas. Makanya pertanyaan saya, semoga pertemuan itu jujur. Tapi sekali lagi, ini memang pertemuan yang diharapkan oleh kita semua. Karena kita lihat Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan sebetulnya adik kakak ya. Karena Pak Prabowo selalu menganggap Bu Mega ini kakaknya. Begitu juga Bu Mega ke Pak Prabowo. Gitu. Ya namanya adik kakak. Jadi Anda sedang mengharapkan semoga pertemuan ini berjalan baik dan segera terlaksana. Sangat. Karena biar gimana pun kita butuh pemimpin ke depan. Biar gimana pun kita butuh pemimpin yang didukung oleh semua kalangan. Iya dong. Apalagi PDIP yang partai terbesar. Partai ini partai paling berkualitas. PDIP partai yang berkualitas. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ayo masyarakat Indonesia, kita mendoakan semoga pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.